Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 3 Mei, pukul 17:48. Gua mau membahas saham Cimori. Sekarang harganya 4.900 ya guys, dan dia sudah merilis laporan keuangannya. Penjualannya meningkat dibandingkan kuartal 1 tahun 2023. Dia penjualannya mencapai 2 triliun. Cimori ini perusahaan yang bagus guys. GCG-nya bagus ya. Kemudian secara fundamental dia juga bagus. Secara fun bagus. Nah, kenapa gue bisa dikatakan bagus? Ya, lu lihat aja nih guys. Dia ekuitasnya naik sejak tahun 2022. Kemudian penjualannya naik juga. Kemudian dia juga ngambil marginnya nih gede guys. Gross profit marginnya itu di angka 40%. Ini data per kuartal ya guys. Kuartal 1 2022, kuartal 2 2022. Gua ngambilnya dari kuartal 1 2022 sampai kuartal 1 2024. Gross profit marginnya ini di angka 44%. Ini termasuk tinggi guys. Dan gua nggak tahu ya, belum bahas consumer goods yang lain. Sepertinya memang consumer goods itu gross profit marginnya tinggi-tinggi. Jarang ada yang tipis kayak kemarin tuh. Kemarin apa tuh yang tipis ya? SMDR tipis. Walaupun nggak bisa dibedakan guys ya, nggak bisa dibedakan karena berbeda, nggak bisa dibandingkan karena berbeda bisnis. Balik lagi ke Cimori. Dia secara fundamental bagus, kemudian DER-nya juga dijaga dengan baik. Artinya dia ya hampir kecil kemungkinan perusahaan ini gagal bayar, kemudian kena beban keuangan yang besar, sehingga ya karena tidak diganggu dari sisi sana, dia bisa fokus meningkatkan penjualan ya guys. Alhasil perlahan ya laba bersihnya dan EPS-nya juga meningkat. Dan sepertinya di kuartal 1 tahun 2024 ini, saham-saham fast moving consumer goods itu bagus-bagus, guys. Kayak Cimori, kemudian kemarin apa ya yang udah rilis ya? Ada juga tuh yang bagus tuh. Selain Cimori itu. Sido juga bagus tuh, guys. Nah, sekarang, Bang, kalau gua mau beli Cimori di harga berapa, Bang? Kan gitu pertanyaannya. Jadi Cimori ini ya hampir semua perusahaan consumer goods memiliki valuasi yang mahal. Nah, itu minusnya guys. Itu minus dari Cimori. Yang pertama valuasi mahal. Ya lu bayangkan aja dia dijual dengan pernya di atas 20 terus guys tuh. Kemudian BBV-nya di atas 5. Nah, bagaimana cara indikator mudahnya lu masuk guys kalau mau masuk ke saham Cimori kalau mau masuk guys ya? Gampang guys. Jadi gue sempat lihat berita guys nih. Lu lihat berita bahwa ada dua direksi. Jadi Cimori ini dikendalikan oleh Sutianto, Bambang Bambang Sutianto apa kalau gua nggak salah namanya nih. Nih, ketua petingginya ya, ini direktur utama dan komisaris utama. Kalau gua nggak salah nih ya, ini komisaris utama bapaknya, direktur utama ini anaknya. Nih, kepemilikan saham Cimori dia beli pada 6 September tahun 2023. Nih lu guys, lu lihat di sini guys, dia waktu lagi turun nih guys, ke sini nih guys. Nih, September 2023 nih, di angka-angka sini nih guys. Waktu angka 3 ribuan. Ya, kepemilikan Farel di Cimory menjadi ini Bambang Sutianto. Nah, ini Bambang Sutianto membeli di harga 3.700. Artinya guys, ya. Kan pertanyaannya, Bang, kalau gue mau masuk di harga berapa baiknya? Berhubung PBV-nya selalu dijual di angka 6, 7, 6, 7. Nah, lu beli di harga ketika ini lu bisa dijadikan patokan, guys. Karena ketika dua petingginya memborong saham ini, itu bisa menjadi salah satu indikasi, salah satu doang ya, salah satu indikasi bahwa sahamnya ini bagus, perusahaannya bagus, prospeknya bagus, sehingga dia beli nih pada saat harganya murah nih, di harga 3640. Nah, kita lihat aja waktu itu harga 3640, PBV berapa guys? PBV 5. Waktu PBV 5 tuh dia beli tuh. Kalau misalkan bapaknya nih, kalau gua nggak salah 3737 deh. 3737. Tuh, di PBV 5. Jadi guys, nanti suatu saat ketika saham Cimori ini turun, ini kan lagi naik nih. Nah, lu jangan beli dulu. Ketika nanti turun, misalkan dia masuk ke PBV 5 atau bahkan di bawah 5 di PBV 4, PBV 4 berarti berapa nih? Kira-kira harganya 3.700.
Nah, itu guys, 3.800 lah. Under 4.000. Nah, baru lu masuk guys di angka segini guys. Itu salah satu indikatornya, cara mudah untuk mencari harga murah. Karena mau bagaimana guys, dia secara price to book value-nya mahal guys. Itu yang pertama. Yang membuat Cimory ini perlu diperhatikan ya, valuasinya mahal. Hampir semua perusahaan consumer goods, sekali lagi gua katakan mahal. Sido coba lu lihat tuh, BBV-nya 6 juga. Yang kedua, ini lebih ke pendapat pribadi guys ya, dan nggak bisa disamaratakan. Gue kurang suka dengan perusahaan yang menaruh investasi di surat berharga. Kan Cimory ini dapat dana IPO berapa? Sekitar 3 triliun ya. Terakhir memang yang sudah digunakan itu sekitar 800 miliaran kalau gua nggak salah. Masih sedikit. Nih. Tapi ini berita tahun 2023. Gua nggak tahu sampai saat ini yang sudah digunakan dana IPO-nya apakah sudah semuanya atau belum. Karena belum ada update-nya lagi. Kalau lu tahu silahkan lu berkomentar. Ini berita terakhir tahun 2023. Dia baru merealisasikan 925 miliar dari dana IPO 3,6 triliun. Nah, yang membuat gua kurang seret, bukan jelek ya, bukan hal yang jelek gitu ya, tapi kurang seret aja. Ngapain si Cimory menaruh di investasi surat berharga, guys, gitu, guys. Ya mungkin manajemen punya pertimbangan sendiri ya, gua nggak paham. Cuman terus terang, perusahaan nggak apa-apa menaruh di sini. Bukan berarti gua anti ya. Cuman jangan banyak-banyak juga. Ini dia 1,1 triliun, guys. Dari total asetnya 7,5 triliun. Berarti kan sekitar 15% ditaruh duitnya di investasi pada surat berharga. Nah, ini guys. Minusnya di sini aja sih kalau gue ya, guys. Jadi itu aja soal Cimory guys, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.